Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada malam hari ini, saudara-saudara, saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema gerak momentum. Apa itu gerak momentum, saudara-saudara? Gerak momentum itu adalah suatu gerakan yang sudah tidak ada lagi kekuatan dari sumber aslinya. Saya ambil contoh misalnya kipas angin ini. Kipas angin ini ketika dicolokkan ke listrik, dia akan berputar dengan sangat cepat. Sekarang pada waktu colokannya itu saya lepas, dia berhenti atau tidak? Berhenti atau tidak? Masih terus jalan, tapi nanti berhenti. Ya. Jadi ketika ini saya lepas, dia tetap berjalan. Nah, berputarnya ini sampai dia berhenti, itulah yang disebut dengan gerak momentum. Demikian juga dengan orang yang naik sepeda motor. Dengan kecepatan yang tinggi, mesinnya dimatikan. Nah, itu juga gerak momentum, saudara-saudara. Artinya adalah semakin cepat gerakan, semakin hebat hancurnya. Saya ambil contoh misalnya saja kecelakaan pesawat dengan kecelakaan bis. Itu berbeda. Kalau kecelakaan pesawat itu nyaris tidak ada yang selamat, saudara-saudara. Pokoknya kalau ada salah satu anggota keluarga saudara bepergian naik pesawat, tapi tiba-tiba ada berita pesawat hilang, maka sudah dipastikan keluarga saudara tidak ada yang selamat. Kalau toh selamat, itu mujizat, saudara-saudara. Karena kecepatannya itu tinggi, apalagi pesawat luar negeri ya, yang antar benua. Itu kecepatannya 900 km per jam. Bahkan kadang bisa sampai 1000 km per jam. Jadi kalau itu sampai jatuh, sudah enggak ampun, saudara-saudara. Saya pernah membaca sebuah artikel, ya, kisah nyata di majalah Intisari beberapa puluh tahun yang lalu. Ada pesawat antar benua sedang terbang, saudara-saudara, dan itu terbang malam hari. Di dalam pesawat itu banyak anak-anak kecil yang berlarian. Ada satu anak kecil yang sedang lari. Tiba-tiba ban pesawat itu meledak. Bam, begitu saudara. Dan yang terjadi itu bawah itu bolong. Saudara bisa bayangkan itu anak yang lari itu kesedot masuk di kegelapan malam, saudara. Saya tidak tahu kenapa ban kok bisa meledak, padahal pesawat itu kan kalau tidak salah bannya ban mati ya. Tetapi kok bisa meledak saya nggak tahu. Pokoknya ceritanya seperti itu. Nah, jatuhnya anak ke bawah itu adalah gerak momentum, saudara-saudara. Karena dia tidak ada pendorongnya. Dia begitu aja hilang di tengah kegelapan malam. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tanpa saudara dijaga oleh Bapak Yahweh, saudara akan menabrak dinding masalah yang akan menghancurkan saudara. Tetapi sebaliknya, kalau saudara masih terhubung dengan Tuhan, maka ketika saudara akan menabrak dinding, akan ada yang menahan tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita ambil contoh saja misalnya seperti Simpson. Simpson itu adalah orang yang sangat kuat. Sekalipun bayangan kita, bayangan saya itu berbeda dengan bayangan banyak orang. Kalau banyak orang berpikir
dan berimajinasi bahwa Simpson itu badannya gede, bodybuilding. Itu salah, saudara. Tidak pernah satu ayat pun di kitab Shoftim atau kitab Hakim-Hakim yang menunjukkan postur tubuh Simpson itu kuat karena otot. Tidak sama sekali. Jadi kalau saya bayangkan, Simpson itu ya seperti saya. Tubuhnya kecil, saudara-saudara, bukan tubuh bodybuilding begitu. Dia bisa jadi kuat, itu karena ada roh Yahweh. Dan kalau saudara membaca dalam kitab Shoftim atau kitab Hakim-Hakim, setiap kali saudara mendengar atau membaca kalimat, maka berkuasalah roh Yahweh atas diri Simpson. Maka yang terjadi adalah Simpson itu bisa mengangkat pintu gerbang kota, dia juga bisa mencapik-capik mulut singa, dia bisa menghancurkan 1000 orang Filistin hanya dengan tulang rahang keledai, dia bahkan bisa mengikat serigala-serigala dan sebagainya. Pokoknya, kalau saudara menemukan kalimat, maka berkuasalah roh Yahweh atas diri Simpson, maka yang terjadi kekuatan Simpson itu bertambah dengan sangat dahsyat, saudara. Dan itu pun berlaku bagi kita. Ketika roh Yahweh berkuasa atas diri kita, maka kita pun memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi setiap beban, setiap tantangan, setiap masalah yang kita hadapi. Nah, namun demikian saudara, karena sakingnya sukses berkali-kali, Simpson itu menjadi lupa bahwa sebetulnya Tuhan itu sudah meninggalkan dia. Maka yang terjadi adalah apa yang Simpson lakukan tidak lebih dari hanya sebuah gerakan momentum belaka. Saya akan ajak saudara membaca ayatnya di dalam kitab Shoftim pasal 16 ayat 20. Bagi yang membawa kitab suci silahkan buka, yang tidak membawa saudara bisa dengarkan. Kitab Shoftim atau Hakim-Hakim pasal 16 ayat 20 dikatakan, lalu berserulah dia, orang Filistin menyergap engkau Simpson. Maka terjagalah dia dari tidurnya dan berkata, aku akan bebas dan akan meronta lepas seperti yang sudah-sudah. Namun dia tidak tahu bahwa Yahweh telah meninggalkannya. Kekuatannya sudah hilang, tetapi dia masih merasa hebat, saudara. Dan inilah yang saya sebut gerak momentum. Dia sudah putus hubungan dengan sumber tenaga yang sangat dahsyat itu. Tapi dia katakan, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tapi apakah dia bisa? Tidak lagi. Kekuatannya sudah sangat berkurang, tidak lebih dari kekuatan manusia biasa saja. Nah, inilah sekali lagi yang saya sebut dengan gerak momentum. Saya akan ajak saudara untuk menghitung-hitung kenapa saya tadi katakan bahwa gerak momentum, semakin cepat benda itu bergerak, apalagi memiliki berat yang lebih, maka daya hancurnya itu sangat luar biasa. Saya ambil contoh misalnya saja ada mobil dengan kecepatan 30 km per jam dan mobil dengan kecepatan 60 km per jam. Pertanyaannya adalah, mana yang lebih cepat berhenti?
yang 30 ya. Kenapa? Karena dia kalau berhenti dia memerlukan tenaga yang besar. Sementara yang 30 km tidak memerlukan tenaga besar. Dengan injakan dan tekanan yang sama, maka 30 km per jam ini langsung berhenti, cap. Sementara yang 60 km mungkin masih ada gerakan sedikit. Nah, itulah gerakan momentum, saudara. Sampai di sini paham? Jadi kalau begitu hitungannya adalah momentum itu P. P itu adalah momentum dengan satuan kilogram meter per detik. Sementara M atau massa itu berat benda dengan satuan kilogram. Sementara V itu adalah kecepatan meter per detik. Jadi Bapak Ibu, jikalau ada sepeda motor dengan pengendara berbadan 60 kilogram, kemudian sepeda motor ini kecepatannya 50 km per jam, sementara sepeda motornya sendiri 120 kilo, berapakah momentum motor tersebut? Nah, ini kalau kita mau otak-otik matematika itu ngitungnya begini, saudara. Ya, sekali lagi ada orang beratnya 60 kilo. Naik sepeda motor beratnya 120 kilo. Kecepatan sepeda motor itu 50 km per jam. Jadi berapa momentum motor tersebut? Total massa atau berat adalah, ya, berarti berat sepeda motor ditambah berat orang. Jadi 60 plus 120 sama dengan 180. Nah, kecepatannya 50 km per jam. Berarti 50 kali 1000 meter per 3.600 detik, maka akan menghasilkan 13,9 meter per detik. Jadi momentumnya atau P adalah massa atau berat dikalikan V. Nah, ini rumusnya begini, P sama dengan M kali V. Kalau begitu berarti 180 kilo dikalikan 13,9 meter per detik akan menghasilkan 2.502 kilogram meter per detik. Begitu ya, saudara. Ini saya mau tidak mau belajar matematika walaupun ringan, saudara. Tapi inilah yang dihasilkan. Jadi momentum motor tersebut adalah 2.502 kilogram meter per detik. Wah, itu kalau nabrak, wow, luar biasa, saudara-saudara. Apalagi pesawat. Ya, Bapak Ibu, kecepatannya sangat tinggi, pasti hitungannya akan berubah lebih tinggi lagi. Ya, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itulah kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh harus menyadari gerak momentum itu adalah gerakan di mana sudah tidak ada lagi sumber tenaga. Namun demikian, gerak momentum ini dalam dunia kerohanian itu sangat penting sekali. Karena ketika kita menyadari bahwa gerak momentum itu kita tidak tahu bahwa kita sudah terlepas dari sumbernya, maka yang terjadi adalah maut atau kematian. Ada banyak orang di dunia ini, ketika dia merasa besar, merasa besar, merasa pinter, merasa hebat, lalu dia menjadi sombong.
Seperti yang tadi saya ceritakan sejenak tentang Simson, maka ketika dia menjadi sombong, Tuhan meninggalkan dia, apalagi kekuatannya itu total diserahkan kepada Raja Filistin, yaitu ketika dia diberitahu, ya, memberitahu kepada Delilah bahwa kekuatanku sebetulnya ada di rambutnya. Ketika rambut itu dipotong, kekuatan itu tidak ada lagi. Dan saat itu juga Bapak Yahweh meninggalkan Simson. Sebetulnya kalau kita melihat kasus Simson, itu sudah berulang-ulang kali diingatkan. Waktu pertama dengan Delilah, dia sudah diingatkan bahwa ini loh, aku diikat dengan tali rami yang baru. Tapi ternyata bisa diputuskan ya Bapak Ibu. Harusnya dia sadar, oh aku sekarang sedang dijebak. Tapi rupa-rupanya, logikanya kalah dengan perasaannya. Simson itu adalah seorang Nasir Elohim. Nasir Elohim itu nggak main-main loh, dia orang pilihan. Tetapi ternyata orang pilihan itu bisa dijatuhkan oleh seorang perempuan. Karena apa? Karena perasaannya itu bermain, saudara. Kalau perasaan Simson itu sudah bermain, apalagi dikatakan dalam kitab suci bahwa tiap-tiap hari Delilah itu merengek-rengek kepada Simson. Akhirnya Simson menyerahkan kekuatannya. Dan akibatnya kekuatan Simson itu hilang ketika dia memberitahu rahasia kekuatannya. Nah, Bapak Ibu, dari apa yang saya sampaikan pada saat ini, maka kita harus berhati-hati bahwa setan itu berusaha untuk menjatuhkan kita di tengah-tengah kesuksesan kita. Kesuksesan itu bermacam-macam. Kalau saya bicara sukses, tidak harus bicara masalah uang. Saudara yang berhasil sekolah itu juga saya anggap sukses. Saudara yang berhasil memiliki visi dan misi impian, saudara mencintai seorang perempuan yang cantik dan baik hati dan berhasil, itu pun juga sukses. Saudara ingin punya anak dan akhirnya saudara bisa memiliki anak, itu juga sukses. Apapun yang menjadi keinginan saudara menjadi sukses, maka itulah sebuah keberhasilan. Nah, biasanya saudara, orang yang sudah mendapatkan hasil yang seperti ini, dia menjadi lupa bahwa untuk bisa berhasil itu dibutuhkan energi. Dan dia lupa juga bahwa energi, kemampuan, skill, atau talenta itu bukan milik kita sendiri. Tetapi itu adalah pemberian dari Tuhan. Namun ketika orang berani mencuri kemuliaan Tuhan, maka yang terjadi adalah bencana. Berikut ini saya akan putarkan video pendek yang menceritakan tentang orang-orang yang merasa sombong, merasa dirinya hebat karena dia mengalami kesuksesan. Dia tidak tahu bahwa dengan dia mengumbar kesombongannya, maka sebetulnya dia sudah mempersiapkan lubang kubur bagi dirinya sendiri. Oke, kita akan saksikan videonya. Mulutmu adalah harimaumu.
Itulah bunyi sebuah peribahasa terkenal yang bermakna agar seseorang berhati-hati dalam berbicara. Karena ucapan tersebut, bencana bisa berbalik mencelakakan diri sendiri. Hal tersebut ternyata dialami oleh beberapa orang berikut ini dan kebanyakan adalah orang terkenal. Mereka tewas karena berbicara sembarangan dengan ucapan yang menghina Tuhan, Sang Penguasa kehidupan. Ucapan-ucapan itu mungkin diperkatakan dengan bercanda atau tidak berasal dari hati. Namun bagaimanapun juga, baik atau buruk, setiap perkataan kita semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Yang Maha Kuasa. Berikut orang-orang yang tewas karena menghina Tuhan versi on the spot. Sebuah tragedi menimpa seorang calon presiden asal Brazil, Tancredo Neves, yang terpilih melalui pemungutan suara pada tahun 1980. Saat kampanye, pria kelahiran 1910 ini pernah berkata bahwa jika ia memperoleh lebih dari 500.000 suara, tak akan ada yang bisa melengsarkannya dari jabatan presiden, bahkan Tuhan sekalipun. Tancredo Neves akhirnya memang berhasil memenangkan pemilu tersebut. Namun ironisnya, sehari sebelum ia dilantik menjadi orang nomor 1 di Brazil, Tancredo Neves meninggal karena komplikasi operasi yang ia jalani beberapa hari sebelumnya. Dalam perjalanan hidupnya, Tancredo Neves memang tidak dilengsarkan dari jabatan kepresidenannya, melainkan ia terlengser dari kehidupan oleh kuasa Sang Penguasa kehidupan sebelum Tancredo Neves menyentuh kursi kepresidenan secara resmi. John Lennon, ia adalah salah satu personil band The Beatles asal Inggris yang populer dan fenomenal di tahun 60-an. Namun John Lennon juga terkenal karena kematiannya yang menggenaskan. Pada tanggal 8 Desember 1980, John Lennon tewas tertembak di depan rumahnya di New York, Amerika Serikat oleh seorang penggemar fanatiknya sendiri, Mark David Chapman. Beberapa tahun sebelumnya, ketika tengah diwawancarai oleh media Inggris, Evening Standard, John Lennon pernah mengatakan bahwa ia dan The Beatles lebih terkenal dibanding Tuhan. Ia pun menantang dengan berkata, kita lihat siapa yang lebih dulu tenggelam, Tuhan beserta ajarannya atau The Beatles dengan aliran rock and roll-nya. Pernyataan John Lennon ini pun mengundang kontroversi. Para remaja yang marah dengan kalimat John Lennon itu kemudian membakar piringan hitam serta poster-poster The Beatles. Tahun 1970, The Beatles membubarkan diri lalu tenggelam. Sementara itu, jauh sebelum The Beatles ada dan hingga selama-lamanya, Tuhan Yang Maha Kuasa tetap ada. Penembakan yang dilakukan seorang penggemar John Lennon tersebut dianggap banyak orang sebagai akibat dari perkataannya yang menghina Tuhan. Siapa yang tidak kenal Titanic? Salah satu kapal terbesar di dunia yang pernah ada, yang terkenal karena kecanggihannya pada zamannya. Dan Titanic juga terkenal karena berakhir dengan tragis. Kapal tersebut merupakan mahakarya Thomas Andrew, seorang arsitek terkenal yang sangat detail dan perfeksionis dalam berkarya. Ketika pembangunan Titanic selesai, seorang reporter pernah bertanya pada Thomas Andrew, seberapa amankah kapal ini untuk berlayar di Samudra Atlantik? Dengan sombong, Thomas Andrew menjawab, bahkan Tuhan pun tak bisa menenggelamkannya. Pada tanggal 10 April 1912, untuk pertama kali kapal Titanic berlayar menuju Amerika Serikat dari Eropa. Namun 4 hari kemudian tak disangka-sangka, kapal mewah ciptaan Thomas Andrew tersebut menabrak gunung es yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Lambung kapal itu robek hingga akhirnya tenggelam di Samudra Atlantik Utara. Cantik, populer, dan kaya raya adalah kehidupan yang dialami Marilyn Monroe, aktris terkenal di era 50-an. Namun sayang di balik segalanya itu, ia mengalami kehidupan keluarga dan percintaan yang pahit. Suatu hari ketika Marilyn tengah syuting sebuah acara, ia dikunjungi oleh seorang pendeta bernama Billy Graham.
Menurut hamba Tuhan itu, ia datang mengunjungi Marlin karena mendapat panggilan dari Tuhan. Aktris yang kala itu dikabarkan dekat dengan Presiden Amerika John F. Kennedy menolak mentah-mentah kehadiran sang pendeta. Dengan angkuh, Marlin berkata bahwa ia tak butuh Tuhan. Tragis, seminggu setelah pertemuannya dengan pendeta Billy Graham, Marlin ditemukan tewas dalam apartemennya. Banyak teori yang mengatakan bahwa Marlin dibunuh sebagai konspirasi politik. Namun teori yang diakui hingga kini adalah Marlin bunuh diri dengan menenggak obat tidur dalam jumlah besar. Bukan rahasia lagi bahwa wanita cantik ini mengalami depresi berat akan masalah kehidupan pribadinya yang berantakan. Padahal sebenarnya di saat tertekan itulah Marilyn Monroe membutuhkan Tuhan untuk menolongnya. Sikap penghinaan terhadap Tuhan yang akhirnya berakhir tragis juga pernah dilakukan oleh seorang penyanyi dan penyair terkenal asal Brazil yang bernama Cazuza. Saat tengah melakukan pertunjukan di Rio de Janeiro, Brazil, artis yang meninggal pada tahun 1990 itu menghembuskan asapnya ke udara sambil berkata dengan sangat tidak sopan, "Tuhan, asap ini untukmu." Pria dengan nama asli Agenor Miranda Araújo Neto ini pun akhirnya meninggal karena kanker paru-paru di usia 32 tahun. Cazuza merupakan salah satu artis terkenal Brazil yang telah menjual lebih dari 5 juta kopi album. Sayangnya kehebatan dalam berkarya tidak seperti kehidupan pribadinya. Ia diketahui mengidap AIDS dan memiliki orientasi seksual ganda atau biseksual. Selama hidupnya ia juga pernah mendapatkan beberapa masalah dengan obat-obatan terlarang. Pada 2005, di Campinas, Brazil, sekelompok remaja yang tengah mabuk pergi untuk menjemput seorang temannya. Ibu dari remaja yang dijemput ini khawatir melihat sang anak yang pergi bersama teman-temannya yang mabuk. Ia pun berpesan pada anaknya, semoga Tuhan bersamanya dalam perjalanan. Namun sayang remaja tersebut bukannya mengaminkan apa yang dikatakan sang ibu. Ia malah menjawab, Tuhan boleh ikut bersama mereka. Hanya jika Tuhan duduk di bagasi karena kursi mobil sudah penuh. Tragis, beberapa jam kemudian para remaja tersebut ditemukan tak bernyawa karena kecelakaan. Seluruh penumpang mobil malang itu tewas dan keadaan mobil benar-benar hancur. Namun sungguh ajaib, di tengah bangkai mobil yang sudah tak berbentuk, bagasi mobil tersebut tidak ikut hancur, bentuknya tetap utuh. Bahkan polisi menemukan beberapa telur dalam bagasi tersebut tetap utuh alias tidak pecah atau retak sama sekali. Apakah ini sebuah kebetulan atau memang Tuhan telah menyatakan kekuasaannya sebagai pengendali setiap keadaan? Pemirsa, itulah orang-orang yang tewas karena menghina Tuhan versi on the spot. Ya, sampai di sini dulu videonya. Tragis sekali ya Bapak Ibu, sangat mengerikan. Makanya saya selalu mengatakan hati-hati, kalau kita bercanda pun jangan sekali-kali menghina Tuhan. Tetapi sekarang yang kita lihat, bahkan banyak orang yang menghina Bapak Yahweh, saudara. Ya. Mungkin kita akan bertanya, iya ya kenapa kok Bapak Yahweh dihina malah diam aja ya? Sebetulnya tidak diam saja, saudara. Saya melihat banyak sekali orang-orang yang sudah memberitahu kepada kita. Orang yang menghina Bapak Yahweh, ada yang kena bom, ada yang mati kecelakaan, macam-macam, saudara-saudara. Ada yang tiba-tiba bangkrut, pelayanannya bubar, karena menghina Tuhan. Terus yang lain bagaimana? Yang menghina tetapi dia tetap bertahan. Oh, it's okay, no problem. Karena dia akan menunggu waktu sampai masuk ke zaman anti-Hamasiyah. Itu lebih mengerikan dan menyengsarakan Bapak Ibu. Makanya saya katakan
mumpung kita masih punya kesempatan, jangan sampai kita masuk di zaman anti Hamasiyah. Oleh karena itu, benahi kehidupan saudara dari mulai sekarang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita berbicara tentang Simson tadi, saya sudah pernah menyampaikannya secara detail, itu sudah ada di YouTube, saudara bisa lihat lagi bagi saudara yang belum menyaksikannya. Temanya adalah rahasia kekuatan Simson terbongkar. Itu saya upload tanggal 6 Desember 2016. Ya. Jadi saya tidak akan membahas tentang Simson karena secara detail saya sudah menyampaikannya. Sekali lagi, kalau kita bercanda, berhati-hatilah. Karena alam semesta itu tidak kenal bercanda. Apalagi merasa hebat dengan mengatakan, lihat aku begini dan begitu. Itu mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi apapun yang saudara miliki itu sebenarnya milik Tuhan. Saudara itu hanya dititipi saja. Saudara disuruh mengelola milik Tuhan. Jadi jangan coba-coba untuk mengambil kemuliaan Tuhan. Kalau kita saat ini sedang membangun Kehilat, dan saya katakan Kehilat kita nanti akan menjadi Kehilat yang terbesar dan terindah di dunia. Itu semata-mata sekali lagi saya bikin pernyataan, bukan kemampuan saya, sama sekali tidak. Apalagi dalam masa pembangunan ini saya tidak ikut campur, saudara-saudara. Jadi itu bukan urusan saya, itu ada yang ngurusin bagian pembangunan. Kalau saya mengatakan kita memiliki Kehilat yang terbesar dan terindah, tidak lain adalah wujud kasih kita kepada Bapa Yahweh dengan memberi yang terbaik untuk Dia. Tidak ada maksud lain, saudara. Karena kalau saya mau membanggakan diri, apanya yang mau dibanggakan, saudara? Enggak ada sama sekali. Makanya saya menghimbau juga kepada saudara-saudara yang mengikuti video saya, dan saya berkali-kali diberitahu bahwa saya bersyukur saya ketemu dengan videonya Pak Lukas sehingga begini. Saya cukup mengagumi, saya bilang jangan. Saya bahkan mengatakan hilangkan nama Lukas Sutrisno. Tapi munculkan nama Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Karena itulah, ya boleh beri tepuk tangan, haleluya. Karena itulah yang harus kita masyurkan, kita tinggikan. Karena kalau saudara menyanjung saya, itu sama saja dengan saudara menggali lubang di depan saya. Ya, itu pernyataan saya, saudara-saudara. Jadi biarlah nama Bapa Yahweh yang semakin dimasyurkan. Dulu ada lagu sekolah minggu, masih ingat enggak? Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang, kan begitu ya. Jadi yang bertambah-tambah adalah Bapa Yahweh, biarkan kita semakin berkurang. Apalagi kalau orang sombong seperti yang tadi kita tonton, saudara, wah itu mengerikan sekali. Kitab suci juga pernah menuliskan, ada seorang raja dengan kesombongannya luar biasa, berkaor-kaor. Kalau tadi menunggu beberapa hari, beberapa minggu. Kalau ini enggak, saudara. Waktu dia lagi kaor-kaor, ada malaikat lewat, kuampleng kepalanya, buak, langsung mati, saudara. Ya, cuma dikampleng tok loh. Makanya saya katakan pukulannya malaikat itu ratusan kali lipat dari kekuatannya Mike Tyson, saudara.
sekali kamplok jegrak langsung mati, saudara-saudara. Nah itu ada di kitab Maaseslihim atau Kisah Rasul pasal 12 ayat 20 sampai 24. Saya bacakan untuk saudara. Dan ketika Herodes sedang menjadi sangat marah terhadap orang-orang Tirus dan Sidon, malah mereka dengan sepakat datang kepadanya dan seraya membujuk Blastus yang bertugas di kamar tidur raja. Mereka memohon damai karena negeri mereka diberi makan dari raja. Dan pada hari yang tertentu sambil mengenakan pakaian kerajaan dan duduk di atas kursi pengadilan, Herodes menyampaikan pidato kepada mereka dan rakyat terus mengeluh-elukan. Ini suara Elohim dan bukan dari manusia. Namun seketika itu juga seorang malaikat Yahweh menamparnya. Karena dia tidak memberikan kemuliaan kepada Elohim dan dia menghembuskan nafas sehingga menjadi mayat yang dimakan cacing-cacing dan firman Elohim terus bertumbuh dan semakin dilipat gandakan. Luar biasa Bapak Ibu. Jangan sekali-kali kita main-main dengan apa yang kita percayai. Saya katakan Bapak Yahweh itu memiliki kemampuan yang maha dahsyat. Ya, makanya tadi saya katakan kalau memang Bapak Yahweh dahsyat, kenapa orang yang menghina Bapak Yahweh kok tidak mati? Bukankah ini jauh lebih spesifik? Saya katakan belum. Tunggu saja tanggal mainnya. Karena sudah dipastikan bahwa mereka pasti akan masuk zaman anti Hamasyah 666. Kalau mati ya sudah selesai. Tapi kalau sampai masuk ke anti Hamasyah itu ketakutan ya terus tiap hari. Betul nggak Bapak Ibu? Dia sudah kehilangan keluarga yang hilang. Dia mau ibadah juga ibadah di mana, wong Roh Kudus sudah tidak ada di dunia ini. Saya membayangkan saudara, sekali waktu saya duduk diam, saya membayangkan akan terjadi bapak-bapak pendeta yang dulunya disanjung-sanjung, akan dihujat habis-habisan oleh jemaatnya. Orang-orang berlarian ketakutan menanyakan di mana pengagung Bapak Yahweh. Memang banyak juga yang tertinggal karena belum termeterai atas namanya. Makanya ini kesempatan, kenapa Tuhan suruh untuk saya teriak-teriak untuk masalah ini. Ya, karena saya bersyukur saudara, ada yang menanggapi, ada yang tidak, tetapi saya beritahu. Tuhan suruh saya untuk menyatakan, ayo beritakan supaya semua orang termeterai atas namaku. Tapi kan orang belum tentu semuanya mau, saudara. Orang yang sudah jelas-jelas itu saja, ya ini seorang pendeta loh, dia bisa saja bilang begitu. Aku disuruh seperti itu, wah nggak mau. Di mana gengsi saya? Saya sudah membaptis orang kok saya dibaptis enak aja. Ya itu terserah, saudara. Tapi inilah yang Tuhan suruh untuk saya menyampaikannya. Dia menyesal hebat. Dulunya menghujat, tetapi sekarang terlambat, saudara. Makanya saya katakan, jika saat ini orang melecehkan kita, menghujat kita, mentertawakan kita, saya hanya pesan satu hal, biarkanlah mereka tertawa duluan. Karena kelak mereka atau tertawa mereka akan berubah menjadi jeritan-jeritan yang menyakitkan dan mengerikan, saudara. Saudaraku yang terkasih, kita lihat beberapa hari ini
saya baru saja mengupload satu video yang menyatakan ya pengakuan mereka akhirnya bahwa Yahweh itu bukan Syiah, saudara, bukan. Nah, saudara bisa lihat itu videonya sudah saya upload, ya. Jadi, saudara harus menyadari bahwa orang-orang, apalagi sekarang ini, banyak pendeta-pendeta yang menjadi juru bicara tanda bilangan binatang itu, dan mereka justru menjadi juru bicaranya, saudara. Dan itu yang sangat berbahaya. Saya diberitahu dalam doa saya, Tuhan katakan, aku beri kesempatan satu kali lagi. Mereka yang mau dan bertobat akan aku ampuni. Tetapi ternyata dalam faktanya banyak orang yang tidak mau menerima pengampunan itu. Yang terjadi justru hujatan, melecehkan. Saya bilang perkuat pelecehan saudara. Karena semakin kuat saudara akan semakin berat penderitaan yang saudara alami nanti. Kita harus berani memberitakan kebenaran, saudara. Jangan sampai kita ini ketinggalan. Yesua pernah ditinggalkan oleh Bapa. Dan dia menunjukkan eksistensinya kalau dia adalah orang benar saat dia ditinggalkan oleh Bapa. Saudara bisa membaca di dalam kitab Matius. Di sana dikatakan dia berteriak, Eli, Eli, lama sabatani. Saudara tahu enggak? Yang paling ditakutkan oleh Yesua itu bukan tombaknya orang Romawi. Kita harus menyadari Bapak Ibu. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana Yesua itu menderita dengan sangat hebat. Dia tunjukkan kemahakuasaannya. Karena dia itu adalah Bapa Yahweh sendiri yang turun ke dunia ini. Dalam penderitaan yang maha hebat itu, mulutnya tidak pernah keluar hujat. Tetapi yang ada justru Yesua mendoakan orang-orang yang menghina, melecehkan. Makanya saudara sekarang punya indikator. Ketika saudara menghina atau saudara dihina oleh orang karena kebenaran, maka saudara semakin yakin bahwa yang saudara pegang itu adalah kebenaran yang hakiki. Sama seperti kalau video-video saya dihujat orang, oh saya semakin semangat saudara. Apakah dengan dihujat lalu saya jadi mengkeret? Lalu saya bilang, udahlah mulai besok saya tak berdiam diri saja, saya tak bikin video yang ringan-ringan saja. Misalnya video masak, video bikin roti, video jalan-jalan, atau video apa, yang penting jangan sampai dihujat orang. Begitu? Tidak. Semakin banyak menghujat, semakin semangat saya meledak-ledak, saudara. Makanya saya berkata begini, dari dulu banyak orang kan saya dengar dari agama lain pindah Kristen dianiaya. Dari orang yang tadinya Kristen biasa menerima Bapa Yahweh dianiaya. Saya belum pernah rasakan itu. Karena saya punya prinsip, saya tidak bisa diubah. Sekalipun dianiaya, saya nggak akan mengkeret, saudara. Karena saya menyadari kalau berhadapan dengan manusia yang cuma makannya nasi dan minum air, apa sih yang ditakutkan? Yang ditakutkan tuh nek saudara dipendeli sama malaikat. Wah itu bisa saudara berdiri terkencing-kencing saudara.
Tapi kalau sekedar manusia, nggak perlu ditakutkan. Makanya dulu waktu saya menjadi orang Kristen ada yang ngomong gini, emangnya lu mau jadi pendeta lo? Sambil mendelik motonya. Saya katakan kalau gua mau jadi pendeta lu mau apa? Diem gitu loh saudara. Mau menganiaya ya ayo. Nah, saya gampang begitu saudara. Percaya Bapak Yahweh diancam, udah nggak usah diancam. Ya, kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh kita menyadari bahwa takutlah akan Dia yang bisa mengambil nyawamu. Kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh harus sadar bahwa kita ini memiliki kepastian keselamatan yang tidak bisa diganggu gugat oleh apapun. Haleluya. Yang terpenting sekarang adalah aku mau setia sampai akhir. Saudara, Yesua itu bukan cuma ditinggal oleh Bapa, tapi juga orang-orang yang Dia sayangi. Bayangin saudara, ditinggal Bapa itulah yang paling menakutkan Yesua. Yesua ditinggalkan Bapa, dia merasa, dia terasa. Inilah yang paling ditakuti Yesua. Bukan ancaman penguasa, bukan takut tombak, bukan takut siksaan, tapi takut ditinggal Bapa. Ketika Yesua berdoa di Taman Getsemani, kitab suci mengatakan Yesua sampai peluhnya seperti tetesan darah. Apa sih yang dibayangkan oleh Yesua? Oh, aku nanti mau digebuki tiap hari. Yesua tahu nggak kira-kira? Tahu. Nanti aku akan disiksa. Dia tahu atau tidak? Tahu. Tapi itu bukan yang bikin Yesua takut. Yang bikin Yesua takut adalah dia ditinggal oleh Bapa. Ya Bapak Ibu, beda dengan pendeta-pendeta sekarang. Maaf, saya lebih baik ngomongin pendeta karena sama-sama pendeta, saudara. Ya. Bukan seperti pendeta sekarang. Dikasih tahu nama yang benar. Katanya aku nggak mau seperti kamu, kalau nanti kamu ditinggal lari sama jemaat, itu bukan sesuatu yang bijaksana katanya. Jadi kalau begitu kamu mau pakai nama itu terus, oh iya dong, ya udah nikmati saja. Juga mereka takut kepada penguasa, takut ancaman, takut menderita. Padahal 666 itu sudah di depan mata. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, justru jemaat diblusukke. Ini kan bahaya sekali. Inilah orang-orang yang saya katakan merasa pede mau rapture tetapi tertinggal, dan itu sangat menyakitkan. Dunia ini justru orang malah banyak meninggalkan Tuhan dengan pengertiannya sendiri. Makanya saya beritahu, saya ini hati-hati dalam hidupnya, jangan sampai nanti ketika Yesua datang untuk yang kedua kali sebagai Mesias, saya ketinggalan. Saya bilang jangan Tuhan. Jangan. Kalau memang engkau ingin supaya aku ketinggalan atau aku nantinya tertinggal, matikan saja. Supaya aku jangan tertinggal di dunia ini. Karena kalau sampai saudara tertinggal, itu ngeri sekali saudara. Karena kelak saudara akan mendengar ada penyiksaan-penyiksaan hebat di tiap-tiap hari Sabat. Saudara juga akan melihat erangan-erangan manusia, jeritan-jeritan yang menyakitkan. Dan mereka ingin mati tapi tidak bisa mati karena maut lari meninggalkan manusia. Jadi saya katakan Tuhan, beri kami supaya saat engkau datang sebagai mempelai pria, aku bisa menyongsong mempelai pria itu. Dan saya yakin,
Yesua akan berkata seperti penjahat di kayu salib. Terhadap penjahat, Yesus akan berkata, aku berkata kepadamu hari ini, engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dan saya kasih tahu, bertahanlah Bapak Ibu. Waktunya sudah sangat-sangat singkat sekali. Perhatikan spiritnya. Luar biasa. Kristen itu juga bergerak, tapi tidak lagi nempel pada sumbernya. Betul nggak Bapak Ibu? Bukankah kekristenan itu sumbernya dari Ibrani? Tapi wajahnya sekarang berwajah Yunani. Sudah tidak lagi nempel pada kulit aslinya. Pada stop kontak. Sehingga dia kembali ke sumber aslinya. Coba saja saudara perhatikan. Saya pernah sekali waktu ada orang yang ngomong sama saya begini. Pak Lukas, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melangkah dengan iman. Oh betul. Tapi, ya kalau sudah tapi itu apa yang diucapkan di depan itu sudah hilang semua, saudara-saudara. Ya, jadi sekali lagi saya katakan, kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus kembali kepada akar sumber, nempel pada sumbernya. Perhatikan sekarang spiritnya saudara, luar biasa. Saya katakan spirit perjinahan di alam roh ini kuat sekali dan tidak mau dilepaskan. Anehnya, saat dikasih tahu malah ngamuk dan menyesat-nyesatkan. Luar biasa pedihnya hati Bapa. Oleh karena itu, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menyadari akan waktu yang semakin singkat. Lalu apakah dengan banyaknya orang yang menolak kembali ke rumah, ke pola Ibrani, lalu Tuhan menyerah? Tidak sama sekali. Yang tidak mau nempel pasti akan dilibas. Saya pernah menyampaikan khotbah, saudara-saudara. Dan saya etok-etoknya itu pakai bahasa Inggris, ya. Pura-puranya itu pakai bahasa Inggris. Saya bilang begini, saudara tahu, Yesua berkata, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except through me. Wah, orang manggut-manggut, saudara. Ya, sok pinter bahasa Inggris. Ya. Tapi ketika saya mengucapkan kalimat dalam bahasa Ibrani, Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, dan seterusnya, orang komentarnya apa? Wah, mau diyahudikan katanya. Lo tadi saya ngomong nggak dibilang mau diinggriskan. Iya toh saudara? Kan tadi saya ngomong bahasa Inggris, ke orang diem saja, malah manggut-manggut, tapi ketika saya ngutip kalimat segelintir saja, oh meh diyahudikan, hati-hati Pak Lukas, meh digiring ke Torah. Saya bilang, ya Anda memang saya giring ke Torah. Karena Torah itu menjadi pedoman, pegangan hidup bagi umat manusia. Yesua tidak pernah menghapus Torah. Paulus atau Rabi Shaul juga tidak pernah menghapus Torah. Tetapi kekristenan menghapus Torah. Saya ambil contoh saja. Perayaan Pentakosta. Itu kan orang-orang Kristen pada umumnya merayakan apa saudara? Pencurahan Roh Kudus, betul nggak? Ya, tahu nggak asli dari perayaan Pentakosta atau Syafuat itu perayaan apa? Itu adalah perayaan turunnya Torah, saudara. Jadi tidak mungkin dong Roh Kudus itu bertentangan dengan Torah, tidak mungkin, saudara. Jadi sekali lagi kita melihat bagaimana ketika kita dihujat
dicaci maki dan dihina, tenangkan hatimu. Karena saat ini masih banyak orang yang memberitahu saya, wah dengan saya melakukan begini Pak, saya dihujat, saya dimusuhi. Enggak apa-apa yang cuma memusuhi manusia. Saya katakan contohnya adalah Noah atau Nuh. Noah dihina, dicaci maki. Dia tidak bergeming sama sekali. Dia tetap teguh bikin bahtera. Sekalipun digila-gilain saudara. Ya gila lo Nuh, gila lo, gila. Mau gila kayak mau apa, aku lebih taat kepada Bapa Yahweh. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, Noah itu menjadi contoh. Pernahkah saudara merenung? Ya, kenapa Tuhan suruh bikin bahtera di puncak gunung? Kenapa tidak di pantai saja, saudara-saudara? Kenapa? Nah ini yang harus kita ketahui. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kenapa kok sampai Noah itu bikin bahtera di atas gunung, bukan di bawah? Jawabannya ini menurut pandangan saya, saudara-saudara. Kalau bikinnya di bawah, ketika terjadi hujan, nggak turun, nggak berhenti-berhenti, maka kapal itu kan naik, saudara-saudara. Ketika naik, orang pasti berpikir, wah bener ini, yang diomong ke Noah bener. Lah, ketika dia bergerak ke sana kemari, dulu kan daerahnya masih banyak hutan, ya. Maka orang bisa saja naik ke atas dan loncat ke atapnya kapalnya Nuh. Betul nggak Bapak Ibu? Bisa kan seperti itu? Lari dengan cepat, kapalnya ada di situ, cepat lari, loncat, jatuh di atas, blek, selamat dah. Paling-paling kaki patah juga nggak apa-apa deh, yang penting selamat. Kan begitu saudara. Tapi kalau di atas gunung, kelompatnya piye? Ya kan? Apalagi itu yang menutup adalah tangan Bapak Yahweh. Enggak bisa saudara. Dan saya bersyukur pemahaman tentang Noah ini luar biasa. Saya sudah pernah menyampaikannya ya. Nah kembali lagi tentang gerak momentum itu saudara-saudara. Itu orang kalau melihat kipas angin tadi, ketika putus dari sambungannya, itu kipas anginnya kan masih berputar, betul enggak? Berputarnya kipas angin itu masih bisa menyejukkan tubuh kita, betul enggak Bapak Ibu? Tapi sebetulnya kesejukan itu sudah bukan kesejukan karena kipas angin itu nempel pada sumbernya, tidak. Kita akan melihat saudara-saudara, siapakah orang yang ditinggalkan Tuhan. Yang pertama tadi Simson, yang kedua adalah Yesua. Tapi Yesua sekalipun ditinggal, dia tetap berpegang teguh dan tetap setia. Karena apa? Yesua ditinggal Bapa itu mewakili kita semua. Bahwa ketika ditinggal itu tetap setia atau tidak. Dan ternyata Yesua setia sampai mati. Dan Yesua ditinggal itu bukan kesalahan dia yang bikin. Tapi dia ditinggal karena kesalahan-kesalahan kita yang dia tanggung dalam dirinya sendiri. Paham nggak Bapak Ibu? Artinya Yesua ditinggal itu bukan kesalahannya dia. Tapi karena dosa-dosa kita semua. Harusnya kita yang ditinggal Tuhan. Tapi Yesua bilang biarlah aku saja. Cukup aku saja. Biar aku yang teraniaya, biar aku yang masuk ke Sheol, ke rahim bumi, enggak apa-apa, biar aku saja. Dan saya tahu kalau Yesua ada di rahim bumi sekalipun, tidak ada satu jilatan api yang bisa membakar tubuhnya. Jadi kita bersyukur saudara. Dan yang ketiga, siapakah yang ditinggal oleh Tuhan? Yaitu Saul, ya, Raja Saul.
Saya bacakan untuk saudara di dalam kitab Samuel Alef atau 1 Samuel pasal 16 ayat 14 dan 15. Dan roh Yahweh berpaling dari Saul. Wow, ngeri ya, roh Yahweh berpaling. Lalu oleh karena Yahweh, suatu roh yang jahat menakut-nakuti dia. Dan hamba-hamba Saul berkata kepadanya, lihatlah sekarang suatu roh ilah-ilah yang jahat sedang menakut-nakuti engkau. Itu cocok sekali dengan firman Tuhan yang berkata bahwa Tuhan itu tidak memberi roh ketakutan kepada manusia. Karena Bapak Yahweh itu maha kuasa, dia sanggup melindungi anak-anaknya. Kalau saya punya anak, ya, saya punya 2 anak. Siapa yang berani ngusik dia, oh saya akan hadapi mati-matian. Nyawa saya pertaruhkan. Apalagi Tuhan, saudara. Oleh karena itu jangan biarkan ketakutan menimpamu. Ingatlah selama engkau mau selalu dekat, Bapa Yahweh sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Nah, sekarang kita akan lihat apa saja yang dilakukan oleh Saul ketika dia ditinggal oleh Tuhan. Tuhan berpaling dari dia. Sama seperti Simson. Tapi saya tidak akan banyak membahas Simson karena sudah ada materinya. Sekarang saya bahas tentang Saul. Saul sekarang hidup hanya dalam gerak momentum. Yang pertama, Saul mulai bergantung pada situasi di luar dirinya untuk menjaga emosi dan hatinya tetap tenang. Dia memanggil Daud untuk menenteramkan jiwanya. Itu memang tidak salah, saudara. Memanggil seorang yang pernah menyelamatkannya. Kalau saudara baca di dalam 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 23. Jadi saya tidak akan baca, tapi apa yang saya katakan itu bersumber dari ayat-ayat. Yang kedua, Saul menjadi penakut, tidak lagi berfungsi sebagai pemimpin bagi umat Tuhan. Tidak berani tampil di depan untuk menjadi contoh. Itu ada di dalam 1 Samuel 17 ayat 10 sampai 11. Ya, jadi penakut, saudara. Saya beritahu sekarang ini, kalau saudara mendengar berita-berita sampah, saudara akan takut. Tapi sekarang dengarkan berita dari Samayim, bahwa Bapa Yahweh menyertai hidupmu, melindungi engkau, memberkati engkau, memberikan damai sejahtera kepadamu. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Haleluya. Itu yang terjadi pada Saul. Dia menjadi penakut. Dan yang ketiga, apa yang terjadi pada Saul ketika Bapa Yahweh berpaling daripadanya? Memiliki aura yang sangat buruk, sehingga hatinya itu mudah benci pada orang lain. Bukannya berterima kasih karena Daud sudah menutup rasa malunya Saul ketika dia dihina oleh Goliat, malah membenci orang yang telah menolongnya. Ngeri ya Bapak Ibu? Luar biasa. Lawang sudah ditolong, harusnya berterima kasih. Kok yang nolong malah dimusuhi. Ada enggak orang-orang yang seperti itu di dunia ini? Sangat banyak, saudara. Sudah ditolongi, berterima kasih, enggak. Malah memusuhi, saudara-saudara. Ini yang ketiga, sekarang yang keempat. Saul kerasukan setan. Keinginan menyerang dan membunuh Daud itu begitu kuat. Ya, 1 Samuel 18 ayat 11-12. Dia gagal membunuh Daud. Dia menempatkan Daud di garis depan dalam medan perang dengan harapan mati terbunuh. Ia juga menjebak dengan memberikan putrinya sebagai istri Daud.
dengan syarat membunuh ratusan orang Filistin, itu pun tujuannya sama, yaitu menyingkirkan Daud dari dirinya. Ayo coba kita tanya pada diri kita masing-masing. Adakah dalam hatiku rasa pahit dengan orang lain? Adakah di dalam hatiku itu rasa dengki dengan orang lain? Adakah di dalam hatiku itu kemarahan yang tak pernah berhenti? Saya katakan, jikalau itu engkau, maka ketahuilah itu tanda bahwa Tuhan sudah berpaling daripadamu. Dan itu sangat-sangat berbahaya. Di zaman akhir ini, Bapak Ibu, setan yang sama sedang menaburkan bibit kebencian, bibit kepahitan hati kepada siapapun yang bisa dijadikan alasan untuk pahit hati. Sekarang saya mau tanya, kalau saudara pahit hati dengan orang lain, terus saudara mau apa? Ayo, mau apa? Enggak bisa ngapa-ngapain lah, buat apa pahit sama orang? Bukankah hidupmu itu dikuasai oleh orang yang kau pahitin hatinya? Iya kan saudara? Lebih baik kita pikir hal-hal yang besar, nubuatkan hal-hal yang besar bagi diri kita sendiri, daripada saudara pahit hati dengan orang lain. Itu sangat berbahaya. Karena Tuhan itu sanggup untuk menolong saudara, memulihkan hidup saudara. Tuhan itu luar biasa kasih-Nya. Yang kelima, apa yang dilakukan oleh Saul, yaitu lebih semangat memburu Daud daripada menyerang musuh dan mencegahnya menjadi raja. Saudara bisa lihat di pasal 18 itu ya. Bukannya berjuang untuk memajukan bangsanya, malah menghabiskan waktu untuk mengamankan tahtanya. Jadi kedudukannya itu tidak mungkin goyah, saudara. Dia berusaha untuk mempertahankan. Karena dia berpikir aku punya kuasa. Nanti kalau sudah kayak model video tadi baru tahu rasa ya. Tahta atau kedudukan itu adalah pemberian Tuhan. Ini jangan saudara lupa. Ya, oleh karena itu jangan pusing dengan kedudukan saudara. Yang penting dekat dengan Tuhan, bimbing bagaimana jemaat atau keluarga atau organisasi yang saudara pimpin bisa tahu dan takut akan Tuhan. Bukannya malah kita berdiam diri, Bapak Ibu. Ingat loh, saya sekarang begitu sering mendengar orang bercerita tentang kedatangan Tuhan. Dan saya kalau yang cerita itu anak kecil, saya sangat suka. Karena mereka tidak bisa bohong, saudara-saudara. Apakah dengan orang-orang yang berkompeten, tutup mulut berarti kebenaran juga akan tertutup? Tidak sama sekali, saudara. Ahli Taurat dan orang Farisi seharusnya memberitakan kasih Yesua. Tetapi ternyata mereka tutup mulut. Dan Yesua katakan, kalau mereka tutup mulut, batu-batu akan berteriak. Yang keenam, Saul selalu berprasangka negatif tentang orang lain, khususnya yang tidak disukainya. Bayangin saudara, ngejar-ngejar Daud kok nggak capek-capek gitu loh. Padahal dia dikejar kemanapun, Daud selalu lari, tidak memberikan perlawanan. Karena Daud menyadari, jangan sekali-kali aku mengusik orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Itu ada di dalam 1 Samuel pasal 20, bagaimana Saul selalu berprasangka negatif. Yang berikutnya, cintanya akan jabatan membuat hampir membunuh anaknya sendiri. Itu semua saya catat ada dalam teks kitab suci ya, nanti baca sendiri di pasal 20. Yang berikutnya adalah tidak segan-segan membantai imam-imam penduduk satu kota yang dianggap
tidak satu pandangan dengannya. Enggak satu pandangan singkirkan, tidak satu pandangan singkirkan. Itu kan yang sedang terjadi pada organisasi-organisasi gereja. Panggil Bapak Yahweh, singkirkan. Panggil, pecat. Panggil, cabut haknya. Saya katakan jangan pernah takut selama yang mencabut itu bukan tangan Bapak Yahweh. Kalau sekedar manusia yang mencabut, Bapak Yahweh bisa kokohkan kedudukanmu lebih kuat dari orang yang mencabutnya. Yang berikutnya adalah Saul lebih percaya kepada dukun endorse daripada kepada Tuhan. Kalau ada apa-apa sedikit lari ke dukun. Ada nggak di sini yang seperti itu, saudara? Tidak ada ya, puji Tuhan. Tapi bagaimana dengan saudara yang ada di luar kota atau yang mengikuti streaming ini? Saya berharap saudara jangan ikut-ikutan Saul. Ketika dia sedang menghadapi masalah, dia lari kepada dukun di endor, saudara. Dan yang berikutnya, yang terakhir adalah Saul akhirnya membuat sebuah tindakan yang salah, yaitu bunuh diri, saudara-saudara. Jangan main-main. Jika berani berbuat aneh-aneh, itu pasti jadi gerak momentum saudara. Yang jadi pertanyaan adalah, masih bisakah saudara merasakan penyertaan Tuhan atau tidak? Kalau merasa, segera ambil tindakan, tapi kalau tidak merasa, itulah yang berbahaya. Kalau merasa, tindakannya bagaimana? Muliakan Tuhan dengan segenap hati. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib. Baik Bapak Ibu, ini ada satu pertanyaan saya akan bacakan dari Arons. Shalom Pak Lukas, saya kurang paham mengapa Yesua yang adalah Bapak Yahweh namun takut ditinggalkan Bapa. Nah itu sudah saya jawab tadi ya. Yesua takut ditinggalkan Bapa karena kalau ditinggalkan Bapa itu pasti akan masuk neraka. Betul nggak Bapak Ibu? Saudara ditinggalkan Bapa masuk neraka. Dan itu yang paling ditakutkan oleh Yesua. Karena neraka itu adalah ciptaan Bapa Yahweh. Sedangkan siksaan-siksaan manusia itu terlalu enteng bagi Tuhan. Dan saya katakan, ketakutan Yesua itu adalah wujud ekspresi dari manusia biasa. Kalau saudara ditinggal Tuhan takut nggak? Nah takut, ada yang nggak takut saudara. Tapi kalau saya takut ditinggal Tuhan, nah itu kan ekspresi yang Yesua tunjukkan. Kita kalau ditinggal Tuhan itu mengerikan saudara. Karena begitu Tuhan meninggalkan kita, setan pasti akan menyerbu dengan hebat. Kenapa saudara tahu? Karena kita pernah memuliakan Tuhan dan itu bikin setan sakit hati. Makanya kalau saudara sudah panggil Bapak Yahweh, sudah mencintai dia, sungguh-sungguh saudara. Nekat apapun yang terjadi, tetap pegang tangan Bapak Yahweh. Tapi kalau sampai saudara meninggalkan dia, saya pun takut. Saya selalu katakan, Tuhan jangan tinggalkan aku. Karena aku pun tidak akan mau meninggalkan engkau. Aku tidak mau berjalan sendiri di dunia ini tanpa engkau. Aku tidak mau. Jadi sekali lagi, kenapa Yesua takut? Karena itu adalah ekspresi dari manusia kita semua, mewakili kita. Yang memberitahu bahwa kalau kamu pengen takut yang benar, yaitu takut kalau ditinggal Bapak Yahweh. Tapi kalau takut yang enggak benar, takut kedudukanmu goyah, takut kependetaanmu dipecat, takut kamu tidak dianggap dalam organisasi, itu takut yang enggak benar, saudara.
Tapi takut ditinggalkan Tuhan itu baru takut yang benar, saudara. Hari ini saya berharap saudara tidak berjalan dalam gerak momentum, tetapi saudara tetap ada dalam akar sumber. Tidak perlu bimbang dan ragu, karena Tuhan sudah jelas memberitahu kepada kita bahwa kita sudah menyembah kepada Tuhan yang benar, Bapa Yahweh yang telah turun ke dalam dunia dalam wujud manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pada malam hari ini kami telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan boleh kami tanamkan di dalam hati kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang tetap mengandalkan Engkau. Jangan sampai hidup kami adalah kehidupan yang hanya gerak momentum saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dengan kami dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Info perkawinan. Akan dilangsungkan pemberkatan pasangan Andre Christian Tansil dan Yemima Kurniawati pada hari Sabtu 2 April 2022 pukul 2:30 sore yang bertempatkan di Borobudur Golf Magelang. Pengumuman ini hanya sebagai informasi dan bukan sebagai undangan. Info 7 Hari Raya. Hadirilah perayaan yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh, Hari Raya Pesah, yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 14 April 2022 pukul 6 sore di Kehillat Aleph Tau dengan tema Celebrate of Pesach Festival of Freedom. Hadirilah Hari Raya Roti Tak Beragi atau Matzah yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 15 April 2022 pukul 6 sore dengan tema Hidup Baru dalam HaMashiach. Dan hadirilah Hari Raya Buah Sulung atau Bikurim yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 April 2022 pukul 6 pagi dengan tema Persembahan Sulung. Dalam memeriahkan perayaan 5782, Panitia 7 Hari Raya akan mengadakan beberapa rangkaian acara. Yang pertama, lomba mewarnai dan melukis tingkat SD kategori anak sekolah minggu. 2. Lomba cerdas cermat kitab suci kategori pra-remaja dan youth. 3. Lomba TikTok Selamat Paskah 5782 kategori jemaat umum. Lomba ini dibuka untuk seluruh KPI cabang se-Jawa Tengah dan Kehillat Pengagung Yahweh se-Jawa Tengah. Pelaksanaan lomba akan diadakan pada hari Minggu 17 April 2022 yang akan dilaksanakan di Kehillat Aleph Tau Magelang. Pendaftaran akan ditutup pada hari Kamis 14 April 2022. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Petra dan Ibu Rahma. Menurut keinginan
melakukan lomba TikTok Pesah 5782. Yang pertama, menggunakan lagu Set Us Free. Yang kedua, konten berupa dance atau storytelling tentang Pesah 5782. 3. Upload konten saudara dengan 3 hashtag. Yang pertama, Pesah 5782. Yang kedua, Set Us Free. Dan yang ketiga, Kehilat Aleftau. Serta menandai akun Instagram @kehilat_aleftau dan akun TikTok Kehilat Aleftau. Batas upload video paling lambat pada hari Selasa 12 April 2022. Pemenang akan diumumkan pada Hari Raya Pesah 14 April 2022 dan untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Beauty pada nomor berikut. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Itulah pengumumannya Bapak Ibu, kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi kami semua akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Jaga lindungi peliharakan kami sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh Vayishmereka. Amen. Ken Yehi Rotso. Yair Yahweh Panau Eleka. Wihuneka. Amen. Ken Yehi Rotso. Yesa Yahweh Panau Eleka. Wayashem lecha shalom. Amen. Ken Yehi Rotso. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit necha ufriat matka ufrifahim teka syekar alapeka waistroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kaum misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy, kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam. Besem Yeshua HaMashiach beruah HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yevarechecha Vayishmereka. Yevarechecha. Yair Yahweh Panau Eleka Wehudeka. Yevarechecha
Selamat malam, selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati. Dikala ku berdoa, teringat kamu.